A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, Anakku Gila Karena Ulahku. Cerita ini ditulis oleh Jasmine Pramastia. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Selesai sholat zuhur, Mas Ruci mengunjungi Bagas. Aku mengintip dari lubang dinding dapur. Ngeyel, gak kapok-kapok apa? Mas Ruci mengetuk pintu. Samar-samar aku mendengarnya memanggil nama Bagas. Namun tak berani membuka pintu. Pergi kamu! Bagas berteriak-teriak kencang. Suaranya terdengar sampai ke rumahku. Bibirku terangkat simetris. Dibilangin susah, rutuku. Mas Ruci kembali ke rumah dengan wajah lesu. Aku tak bisa menahan tawa. Kenapa? Tanyanya heran. Akhirnya Mas Ruci membuka suara. Setelah 5 jam mogok bicara, suara bariton itu terdengar lagi. Baru saja 5 jam sudah menyiksaku, apalagi bertahun-tahun tanpa suaranya. Masih tuh ngeyel. Ngapain coba ke sana? Sudah tahu Bagas suka ngamuk, candaku. Apa sebaiknya kita kirim ke rumah sakit jiwa saja, Dek? Biar ada perawatan. Siapa tahu dia sembuh. Aku keberatan. Berarti Mas menganggap Bagas gila, begitu? Aku menatapnya dengan ekspresi wajah tak senang. Bagas tidak gila. Dia hanya berpura-pura untuk mencari perhatian. Sejak aku menikah, perhatianku terbagi-bagi. Separuh perhatianku kuberikan Mas Ruci. Dan satu lagi, Bagas terlalu kecewa hingga membuatnya seperti itu. Cinta bertepuk sebelah tangan, karena cintanya belum sempat ia nyatakan pada Cempaka. Kalau tidak gila, apa namanya? Tanya Mas Ruci dengan nada menekan. Dia berkacak pinggang sambil menyandarkan tubuhnya di ambang pintu. Bibirku terbungkam. Mas tidak tahu perasaanku seperti... Permisi. Suara seseorang dari luar memutuskan kalimatku. Mas Ruci menghampirinya. Pak Tom memberikan surat undangan pernikahan Cempaka. Aku membaca undangan berwarna merah itu. Di sana tertera nama Cempaka dan calon suaminya. Bibirku tersungging. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Orang gila. Suara anak-anak terdengar ramai di rumah sebelah. Aku dan Mas Ruci melihat mereka dari jendela. Hei, bubar! Usir Mas Ruci. Satu tangannya mengepal diangkat ke atas. 4 anak-anak tanggung itu tak mau pergi. Padahal suara Mas Ruci menggelegar. Aku bergegas keluar dan membawa kayu. Mereka lari terbirit-birit. Dasar gila. Aku mengumpat kesal. Sekarang lihat, siapa yang gila? Ini kesempatanku untuk memberitahu undangan Cempaka. Bagas harus tahu, biar berhenti mengharap dan menunggu cinta yang sudah mati. Aku buka gembok besar itu dengan tergesa-gesa, supaya tak ketahuan Mas Ruci. Bagas, panggilku. Pintu terbuka. Aroma kotoran dan kencing menjadi satu. Aku tutup hidung dengan ujung dasterku. Bagas meringkuk di sudut kolong ranjang.
tubuhnya digenangi kencingnya sendiri. "Bagas, keluarlah. Ibu mau bicara. Ini soal Cempaka." Aku tahu jika nama Cempaka disebut, pasti Bagas merespon. Tak lama Bagas keluar dari kolong tempat tidur. Astaga, tubuhnya belepotan kotoran. Aku sudah tak tahan mencium aroma busuk itu. "Nih, undangan Cempaka. Berhentilah berharap pada gadis itu. Kamu bisa mencari yang lain." Bagas menerjang tubuhku. Aku terjatuh dan terpelanting. Untung saja kepalaku tak membentur tiang. Tapi pinggang ini terasa sakit dan kaku karena terhempas ke lantai. Bagas merobek undangan pernikahan Cempaka hingga menjadi sobekan kecil. Aku tak menyiakan kesempatan. Cepat bangun dan berlari. Kemudian menutup pintu lalu menguncinya. Dadaku terasa sakit. Kejadian tadi sungguh menegangkan. Seperti sedang dihadang psikopat. Andai saja aku tak cepat-cepat, mungkin Bagas sudah mencekik leherku. "Kamu kenapa, Dek?" Mas Ruji tiba-tiba berdiri di hadapanku. Aku... Mati aku bilang apa? Aduh, dua-duanya bikin jantungan. "Ditanya kok ayu eo," bentak suamiku. Dia melengos pergi. Padahal aku belum sempat menjawab pertanyaannya. Aku mengintip di celah dinding papan dapur. Bagas berteriak-teriak nyaring seperti sedang kesurupan. Untung saja jarak rumahku dengan tetangga berjauhan, hingga teriakan dan umpatan Bagas tidak didengar tetangga. Bayangkan jika mereka mendengar, apa jadinya aku? Sudah pasti mereka menggunjing atau bahkan melabrakku karena berisik. Sejak Bagas dikatakan gila oleh tetangga, aku memilih menyendiri di rumah. Karena tak tahan menjadi bahan guncingan tetangga, aku membatasi berinteraksi dengan mereka. Kalaupun mendesak hanya sekedarnya saja. Aku juga tak lagi berangkat yasinan, aktivitas rutin di kala hari Jumat siang. Lebih baik membantu Mas Ruji ke ladang, biar uangnya terkumpul buat ongkos umroh. Mimpi terbesarku yang sempat tertunda karena Mas Hemin telah meninggal. Dan aku ingin membuktikan kepada orang-orang bahwa bertani dengan giat bisa pergi umroh atau haji sekalian. "Mana cukup, Yusum. Jangan terlalu berangan-angan tinggi pergi umroh. Hasil tani cuma cukup buat makan. Gak usah sok-sokan umroh atau haji. Pengen benar dapat gelar haja apa? Pergi ke kota besar saja was-was. Apalagi pergi umroh. Mimpi." Tak terasa air mataku mengalir kala mengingat hinaan mereka dulu. "Al-Fatihah buat suamiku," bisikku. Dada ini seketika sesak dan berdenyut nyeri. Tiba-tiba saja aku merindukan sosok Mas Hemin. Dialah dulu yang menghibur di saat aku terpuruk mendengar guncingan tetangga. Singkat cerita, pukul 19:20, aku dan Mas Ruji bersiap untuk makan malam. Duduk mengelilingi meja persegi panjang. Kami saling berhadapan, tapi seperti orang asing dalam satu meja makan. Hening, tidak ada obrolan hangat seperti biasanya. Akhir-akhir ini, Mas Ruji terlalu sensi. Lagi-lagi soal Bagas. Bagas dan Bagas. Muak sudah rasanya. "Bagas sudah diberi makan?" tanyanya. "Tuh,
Baru juga isi kepalaku bergerilya mengingat Bagas. Sudah diingatkan lagi oleh Mas Ruji. Sudah, jawabku bohong. Aku menunduk menyembunyikan resah di wajahku. Sebab aku tak pandai berbohong. Dalam sehari aku memberi Bagas makan cukup dengan 1 kali dalam porsi besar. Toh, tidak langsung dimakan. Ia diamkan selama berhari-hari sampai basi. Kecuali kalau lagi lapar, dia akan melahap makanannya dalam keadaan panas-panas. Beneran sudah? Tanya Mas Ruji memastikan. Aku mengangguk pelan. Raut wajahnya kelihatan lelah sekali. Padahal seharian ini dia tidak pergi ke ladang. Hanya ngedumel marah tak jelas. Lama-lama dia yang gila. Mas tak bosan-bosannya mengingatkanmu soal Bagas. Bagas dan kamu adalah tanggung jawabku. Tugas Mas Ruji. Mas Ruji menyudahi makannya. Kemudian ia mengambil gelas yang berisi air putih di sebelah piringnya. Lalu meminumnya hingga sisa separuh. Aku akan bekerja keras supaya bisa mewujudkan mimpi kita. Aku mengulum senyum. Jantungku berdegup kencang. Tak sia-siakan. Aku cerewet padanya. Akhirnya dia mulai mengerti. Membawa Bagas berobat agar cepat sembuh. Sambungnya lagi. Ekspresiku berubah 180 derajat. Aku terlanjur kepedesan. Apa Mas Ruji mau membawa Bagas berobat? Ya ampun, buang-buang uang saja. Lagi pula, Bagas sehat-sehat saja. Sudah kubilangkan, Bagas hanya kecewa. Lebih tepatnya memendam rasa kecewa yang begitu dalam, sehingga dia tak sanggup menanggung beban yang dianggapnya berat itu. Tenggorokanku tercekat. Menelan makanan rasanya terasa sangat sulit. Bagai menelan bara api yang menyala. Mas, aku meraih gelas berisi air. Meminumnya hingga tandas, agar bara yang kutelan hanyut. Bagas tidak sakit. Dia sehat. Dia waras dan dia tidak gila. Apa yang mau diobati? Tanyaku heran. Aku menggeser piringku. Padahal 2 suap lagi makanan di dalam piring hampir habis. Namun, sudah tak berselera lagi. Perutku mendadak kenyang mendengar penuturan Mas Ruji. Mas Ruji berdiri. Kamu jangan menutup mata, menyumpal telinga, bahwa kebenaran yang sebenarnya Bagas itu sakit. Sakit jiwanya, sakit pikirannya. Kalimatnya terpotong. Diam, aku tidak gila, Mas. Aku menyambar pembicaraannya, tak terima dengan ucapan Mas Ruji. Angin bertiup kencang, membuat lampu minyak yang dikelilingi kaca berdiameter lingkaran itu beriak di dalamnya. Aku dan Mas Ruji terdiam. Napas kami saling beradu. Keributan kecil di rumah tangga kami sudah sering terjadi. Hanya perkara sepele. Makin hari kian memanas. Ini soal Bagas. Kalau tidak gila namanya apa? Intinya dia tidak gila. Aku ibunya. Jadi aku tahu semuanya. Jariku menunjuk ke arahnya. Tak sopan. Tapi aku terlalu marah hingga lupa bahwa dia suamiku. Mas Ruji berbalik badan. Ia meraih kemeja panjang yang digantung di belakang pintu kamar. Lalu memakainya. Mas mau kemana?
Tanyaku melemah. Aku mau pergi dulu, suntuk di rumah. Mas Ruci membuang pandangannya. Kemudian ia mengambil senter di atas lemari. Ia berjalan menuju pintu depan. Mas, tunggu. Aku mengejar langkahnya. Mas Rudi terdiam. Mau kemana? Tanyaku sekali lagi. Aku memegang tangannya. Mau ke tempat anakku. Bosan di rumah tinggal dengan wanita keras kepala sepertimu. Mas, jangan pergi. Aku takut sendirian. Aku membujuknya dan menggelendot manja padanya. Kan ada anakmu yang katamu waras itu, sindir Mas Ruci. Mas, sentakku tak terima. Sontak Mas Ruci berbalik menghadapku. Kenapa tak terima? Aku akan membuktikan kalau Bagas tidak gila seperti katamu dan orang-orang tuduhkan. Geramku. Caranya? Aku menelan ludah getir. Kerongkonganku seperti sedang menarik ulur bara yang sudah tenggelam di dasar sana. Iya, lihat saja besok. Mas Ruci membuka pintu. Wajahnya diterpa angin. Di luar sana langit mendung dan kilatan putih menjilat angkasa. Mas, mau hujan di rumah saja, temani aku. Sekali lagi aku membujuknya. Kedua mataku mulai berair. Ya sudah, iya. Akhirnya bujukanku mempan. Mas Ruci kembali menutup pintu lalu menguncinya lagi. Tangan kekarnya meraih pundakku, merengkuh tubuhku ke dalam dadanya. Itu yang aku suka. Ayolah sayang, hentikan keributan kecil ini. Hiduplah dengan harmonis. Singkat cerita, aku mengusap embun yang menghalangi pandangan mata keluar jendela. Kini suasana di luar jendela terlihat jelas. Rintik-rintik sisa hujan dari langit yang gelap membasahi dedaunan, meninggalkan genangan di jalan-jalan setapak dan tanah yang berlobang. Dingin. Tiba-tiba tubuh besar memelukku dari belakang. Aku menoleh. Mas Ruci. Dek, ujarnya. Suaranya mendayu sedikit berbisik ke telingaku. Dehemku. Bagas sudah diberi makan. Aku menghembuskan napas dengan lesu. Baru saja kehangatan mendera. Buyar begitu saja. Sepagi ini harus membahas Bagas. Belum. Masih hujan. Nanti tunggu reda. Balasku. Mas Ruci mengacak-acak rambutku. Mas. Aku sengaja memayunkan bibir biar terlihat kesal padanya. Sengaja aku buat demikian. Umur tua dan senja seperti kita itu harusnya tenang, damai dan tentram. Dek, perbanyak amal soleh untuk kita menghadapnya, tuturnya. Aku merapatkan kedua tangannya ke tubuhku. Iya mas. Hujan sudah reda. Matahari mulai meninggi di atas awan sana. Sebenarnya aku gelisah, takut dan nekat menjadi satu. Aku harus membuktikan pada Mas Ruci bahwa Bagas tidaklah gila. Namun kekhawatiran menjalar di hatiku. Takut dicekik seperti kemarin. Kepalaku mendadak pusing.
Kupijit di tengah-tengah dahi hingga merah. Bagaimanapun caranya, aku harus menjinakkan Bagas. Aku cepat-cepat mencari baskom dan mengisinya dengan makanan seperti biasanya. Penuh. Kemudian mengambil kunci gembok di atas pintu di antara lubang ventilasi. Aku berjalan hingga sampai di depan pintu. Aku berdiri lama di depan pintu, mengumpulkan keberanian untuk membukanya. Bismillah, ucapku mantap. Bagas, Leh, makan dulu ya. Ibu bawakan makanan kesukaan kamu. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Aku terbelalak lebar. Jantungku hampir meloncat keluar. Bagas berdiri menatapku dengan tatapan tajam. Di tangan kanannya ia memegang gagang sapu. Aroma anyir, pesing, dan amis terkumpul menjadi satu mencuat ke hidungku. Bagas. Aku berusaha menetralkan degup jantung. Pergi kamu! Bagas mengusirku. Gagang sapu ia angkat tinggi hendak memukulku. Jangan, Leh. Ibu kesini bawa makanan untuk kamu. Aku menaruh baskom di dekat kakinya. Dengan perasaan takut-takut meletakkan baskom itu. Satu tanganku memegangi daun pintu, berjaga-jaga kalau Bagas menyerang. Aku bisa lari. Mau apa lagi? Tanyanya. Tenang, Leh. Ibu berniat baik, kataku mencoba merayunya. Bagas menurunkan gagang sapu secara perlahan. Ia melirik ke arah baskom yang aku bawa tadi. Jakunya naik turun hingga melihat menu dalam baskom. Liurnya seakan-akan menetes dari mulutnya. Dimakan, Leh. Ibu temani di sini. Aku membuka pintu lebar-lebar. Aku menarik tangan Bagas pelan, menuntunnya agar dia duduk di lantai. Bagas menurut. Ia menurunkan badannya mengikuti gerakan dariku. Bagas mengambil baskom tersebut. Lalu ia mengaduk-aduk isi dan kemudian memakannya tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Rambutnya acak-acakan, kumis, jambang dan jenggot mulai lebat memenuhi wajahnya. Kulitnya dekil, kuku-kuku tangannya panjang dan hitam-hitam. Bisa dibayangkan jika kotoran di tangannya ikut masuk ke dalam perut melalui mulutnya. Aku berdiri mengambil botol minum. Isinya sisa setengah lagi. Kigas ku berikan padanya. Sementara dia makan, aku membuka jendela-jendela kamar dan pintu depan. Astaga, rasanya ingin sekali menyewa pembantu untuk membersihkan rumah ini. Aku tidak sanggup. Debu menebal di setiap ruangan, di atas meja dan segala perabotan. Sarang laba-laba menempel di dinding dan langit-langit rumah. Hatiku miris melihat pemandangan ini. Paling menjijikkan di bagian kamar. Kencing dan kotorannya berserakan hingga mengering. Aromanya tak bisa aku gambarkan. Intinya mengaduk-aduk isi perut. Aku berlari keluar memuntahkan isi perut di luar teras depan. Astagfirullah. Aku mengelus dada. Rasanya enggan untuk kembali memijakkan kaki ke depan rumah ini. Tapi demi sebuah misi, aku harus rela dan menahan bau. Aku baru ingat, di kamar ada lemari pakaian, di bagian atasnya ada rantai. Mas Emin pernah menyimpan rantai itu. Aku cepat-cepat masuk dengan kaki sedikit berjinjit. Tanganku meraba-raba bagian atas lemari. Nah, ini dia. Aku menemukan sebuah rantai. Aku ambil dengan perasaan lega. Panjang rantainya sekitar 2 meter. Sudah selesai makannya, Gas? Tanyaku. Aku menghampirinya. Bagas menjilat kelima jarinya.
Makanan satu baskom besar telah berpindah ke dalam perutnya yang kurus. Dalam hitungan menit. "Ayo, ikut ibu," ajakku, menarik tangannya keluar rumah. Lagi, dia menurut. Aku sedikit menyeret tubuhnya karena sedikit ada penolakan dari Bagas. Rantai yang kuambil tadi aku ikatkan pada tangannya. Kemudian kuikatkan ke batang pohon jambu. "Kamu tunggu di sini dulu. Ibu mau bersihkan rumah biar kamu nyaman. Duduk di sini ya." Aku menepuk-nepuknya pelan. Awalnya dia tidak mau diam, memberontak berupaya melepaskan diri. Namun, berhenti manakala aku membisikkan sesuatu ke telinganya. "Nurut ya Gas, demi Cempaka." Aku tersenyum. Bagas mendaratkan bokongnya ke tanah beralaskan rumput-rumput hijau. Tumben dia memakai celana pendek selutut. Aku kembali ke dalam, mengambil sapu membersihkan ruangan bagian paling depan. Di sana hanya ada sampah-sampah daun kering dan sobekan kertas undangan. Aku menyapu hingga bersih, barulah membersihkan kamar. Bagian yang menjijikan, memungut, menyiram dan menyikat lantainya. Untung rancang di kamar ini tidak ada kasurnya. Hanya sebuah tikar kecil dan sebuah sarung yang lusuh. Tentu sangat kotor. Aku membawanya ke kamar mandi tanpa atap. Sungguh menguras tenaga. Andai segesit dulu, mungkin pekerjaan ini tidak terlalu melelahkan. Seperti aku menyeka keringat yang mengalir dari dahi ke wajahku. Berkali-kali pula aku memuntahkan isi perut, tak tahan dengan baju kotor itu. Kemudian aku kembali membersihkan bagian dapur dan WC. Aku juga merasa lega, karena perabotan di dapur hanya ada rak piring kecil, 2 piring plastik dan 3 cangkir plastik. Selebihnya sudah aku angkut ke rumah yang satu lagi. "Assalamualaikum." Norma mengucap salam dan berdiri di ambang pintu. Aku menjawab dengan sedikit menampakkan wajah bingung. "Waalaikumsalam, Norma." "Iya Mbak, aku tadi ke rumah. Mbak Yu nggak ada. Nggak taunya di sini," ucap Norma basa-basi. "Mau ngapain ke sini?" tanyaku sinis. Norma tersenyum. "Gimana sih Mbak? Disamperin malah gitu pertanyaannya. Gimana nggak sepi itu rumah? Orang yang main pada takut." Benar apa kata Norma. Rumahku jarang kedatangan tamu. Bukan karena aku bermuka masam, tapi karena jarang di rumah. "Dah, jangan banyak ngomong. Bantuin Mbak." Norma cemberut. Setengah jam kemudian rumah ini menjadi bersih dan kinclong. Tidak ada bau pesing dan bau aneh lagi. Oksigen berebut masuk ke dalam. Semua aroma tak sedap telah hilang. Tinggal pekerjaan terakhir, memandikannya biar wangi. Norma memicingkan dasternya. Dia ikut membantu memandikan Bagas. Karena dia pandai menggunting dan mencukur, dia yang mengurus bagian rambut Bagas. Sementara aku mengguyur dan menggosok sabun ke seluruh tubuhnya, menutupi tubuhnya dengan kain sarung. Ingat ya, aku berbuat demikian demi misi dan tujuan untuk membuktikan pada Mas Ruji bahwa Bagas tidak gila. Bagas kembali tampan, terawat dan bersih. Aku memakaikan baju dan celana yang layak. Akhirnya bisa bernapas lega. Bagasku kembali. Norma pamit pergi. Tak lupa aku mengucapkan ucapan terima kasih pada wanita berambut keriting itu. Dan tugasku yang terakhir adalah membawa Bagas ke rumahku. Aku sedang memikirkan bagaimana caranya supaya Bagas tidak mengamuk saat melihat Mas Ruji nanti. Bagas duduk di depan teras dengan tangan terikat rantai.
Rantai itu terhubung dengan tiang di sebelahku. Aku mengawasinya supaya dia tidak kabur. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.